kamu minum ini. Semoga penyakitmu cepat sembuh dan kamu sehat selamanya. Habiskan. Diminum, Mbah? Iya, habiskan. Habiskan, habiskan. Bagus. Makasih ya, Mbah. Kalau begitu, saya pamit dulu, Mbah. Masuk. Mbah, saya mau dilamarkan tentang jodoh saya, Mbah. Baik, sini tangan kamu. Sebentar lagi jodoh kamu akan datang. Benarkah itu, Mbah? Ya, Makasih ya, Mbah ya. sama-sama. Kalau gitu saya pamit ya, Mbah. Sekali lagi, makasih banyak. Wah, lihat nih ya. Baru awal rezeki kita udah segini banyak. Kita bakal kaya ya, kaya raya. Iya, Bi. Aku senang sekali, Bi. Dan terima kasih sekali, Bi. Karena sudah mengatur ini semua. Ini buat beli obat Fikri dan buat makan enak malam ini. Kamu jangan pelit sama diri sendiri. Karena sekarang kamu itu orang spesial. Iya, Bi. Makasih, Bi. Heh, kamu apa-apaan sih? Simpan aja sendiri. Saya nggak mau uang hasil dari nipu orang lain, hasil ngerusak akidah. Kurang ajar kamu ya, Laras. Suami kamu ini sekarang dapat anugerah. Seharusnya kamu dukung dong, bukannya malah kamu ngatur. Bi, saya nggak ridho kalau suami saya harus cari uang dengan cara yang kotor. Saya nggak mau anak saya tumbuh dengan uang dosa. Hehehe, kamu jangan sekali-sekali ngajarin aku tentang dosa ya. Kamu jangan belaga sok bener. Mas, aku cuma mau kita kembali ke jalan yang benar, Mas. Apa istimewanya hidup mewah tapi dengan cara kayak gini, Mas? Kamu tahu nggak, mulut kamu itu yang bikin hidup kita susah. Kamu nggak pernah ikut apa kata suami. Dan kamu nyolot terus. Mas, kalau emang ini harga dari menjadi istri kamu, aku terima. Tapi aku nggak akan tinggal diam ngeliat kamu semakin jauh kayak gini. Ya. Seret dia ke belakang, biar tahu rasa perempuan ini. Ayo, belakang sini. Ayo, buruan. Rasain kamu ya. Sini. Udah cukup ya. Kamu ikut campur masalahku. Sekali lagi kamu ganggu aku usir kamu dari rumah ini. Mas, ini rumah kita. Rumah peninggalan orang tuaku, Mas. Fikri butuh ayahnya. Aku cuma mau Mas sadar kalau ini semua tuh salah. Salah kamu bilang, ha? Salah. Kalau salah itu dari pagi aku nyangkul sampai maghrib. Gak ada yang peduli. Sekarang orang datang sama aku untuk menyembah. Paham kamu? Tapi nggak gini, Mas, caranya. Ini bukan jalan yang berkah. Ini nipu. Ini maksiat, Mas. Apa kamu bilang, ha? Mulut kamu ini ya, selalu jadi perusak. Mulai sekarang, kalau kamu nggak bisa ikut jalan aku, silakan kamu keluar dari sini. Mas, aku dukung Mas. Tapi nggak gini caranya. Aku takut lihat Fikri tumbuh. Lihat bapaknya nipu orang lain demi uang. Ras, lihat Ras. Aku ini capek hidup miskin. Kamu pikir enak, ha? Makan biasa-biasa aja kayak gini, ha? Mas, walaupun kita miskin, kita pernah bahagia. Apa
Apa arti dari semua ini, Mas? Apa arti uang ini kalau kamu berubah jadi orang lain? Pokoknya kalau kamu masih aja mengganggu aku bukan hanya ngusir kamu dari rumah ini, tapi aku bakalan misahin kamu dengan Fikri. Jangan, Mas, jangan pisahin aku sama anakku. Terserah. Kamu mau ikut jalan aku atau keluar dari hidup aku. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Saya udah coba, Mbak, mengingatkan suami saya berkali-kali bahwa ini gak bener, bahwa ini salah. Tapi apa, Mbak? Dia malah menyakiti saya, Mbak. Astaga, Mbak. Dia nyakiti kamu seperti apa, Mbak? Secara fisik atau... Fisik dan hati saya, Mbak. Setiap sekali saya coba mengingatkan dia, Mbak, dia malah semakin beringas. Bahkan saya diancam akan dipisahin sama anak saya, Mbak. Cuma karena saya nggak setuju kalau dia melakukan penipuan terhadap warga, Mbak. Setiap hari warga berbondong-bondong datang ke rumah saya, Mbak. Mempercayai semua kebohongan Bibi dan suami saya, Mbak. Akhirnya saya memberanikan diri lapor ke Pak RT, Mbak. Tapi apa, Mbak? Tapi apa? Mau kemana kamu malam-malam gini? Saya mau lapor ke Pak RT karena Mas Yayan udah nipu banyak orang. Dan Bibi juga ikut-ikutan. lapor. Kamu tuh jangan sok pahlawan ya. Kamu tuh istri yang gak tahu diri, yang bisanya ngerecokin rezeki suami. Lepasin, Bi. Yang gila itu kamu, bisanya cuma ngerecokin rezeki orang. Suami kamu itu sekarang lumpuh emas, tapi kamu malah matiin rezeki kamu. Saya nggak ridho. Dan saya nggak akan tinggal diam ngeliat kalian terus nipu warga. Hei, dengerin. Kalau kamu masih mau jadi istri Yayan, tutup mulutmu. Atau aku bikin kamu ngilang dari rumah ini. Lepasin, Bi. Di sini. Dirasa. Bi. Dirasa. Jangan dikunci, Bi. Bi. Bi, jangan dimatiin lampunya, Bi. Kamu diem aja di situ. Biar Bibi sama Yayan yang cari rezeki. Bi, saya istrinya, saya punya hak. Kalian semua udah keterlaluan. Bi.
Ibu. Ibu di mana? Fikri, nak, kamu bisa denger ibu kan? Ibu di mana? Ibu di kamar mandi, nak. Bu, ibu beneran di kamar mandi. Iya, nak, ibu dikunciin sama Birosa. Sayang boleh tolong bukain pintunya, nak? Aku udah di sini, Bu. Tolong bukain ibu ya, sayang. Bu, ibu nggak apa-apa kan? Sayang, ibu nggak apa-apa, sayang. Fikri, tolong bukain pintunya. Cari kuncinya ya, nak, ya. Ayo. Ayo. Fikri, nak. Aku mau tolong ibu. Birosa, jangan, Bi. Tolong, Bi. Jangan sakiti anakku, Bi. Fikri. Birosa bukan hanya kasar dengan saya, Mbak. Tapi dengan Fikri juga, Mbak. Yang tidak tahu apa-apa. Dia pun menjadi korbannya Birosa, Mbak. Dia juga berani menyakiti anak Mbak. Iya, Mbak. Saya pernah disekap di kamar mandi, Mbak. Dan saya hanya bisa mendengar tangisan Fikri dari luar, Mbak. Dia ketakutan. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Mbak itu keterlaluan, Mbak. Itu sungguh kejam.